diseminasi tentang keyakinan kelas dan juga akan memperlihatkan budaya-budaya positif lainnya lagu-lagu di sekolah. Mari kita simak video berikut ini. Kemudian saya lakukan ice breaking. Ice breakingnya adalah menggunakan kata-kata atau clue-clue. Setelah itu baru masuk ke langkah yang saya bacakan tadi, langkah pertama sampai dengan langkah ke-7. Mari kita saksikan bersama. Jadi di sini kita menciptakan suasana kelas itu menjadi lebih aktif sehingga mereka terpancing untuk berpikir, merumuskan kalimat-kalimat positif yang kita inginkan untuk nanti bakal menjadi keyakinan kelasnya. Seperti itu Bapak Ibu. Langkahnya. Mereka sudah berdiskusi karena saya tadi membagi berdasarkan kelompok Bapak Ibu. Jadi dari kelompok-kelompok ini minimal mereka merumuskan 2 aturan. 2 aturan itu nanti dikembangkan menjadi kalimat positif untuk kemudian dijadikan semacam keyakinan kelas. Sehingga di ujung atau di akhir dari diskusi mereka ini nanti, jadi datangnya dari mereka sendiri. Mereka sendiri yang menggali, mereka sendiri yang membuat kalimatnya, apa yang mereka inginkan, diserahkan kepada anak. Nanti harapannya apa yang mereka rumuskan itu akan mereka laksanakan dengan baik karena itu bersumber atau berasal dari mereka sendiri. Sekarang kita masuk di poin yang ketiga, mencari nilai-nilai kebajikan yang ada di situ, dihubungkan nanti kita buat rumusan kalimat keyakinan kelasnya.
Ini sudah mulai mereka membuat, sebentar nanti mereka presentasi apa yang telah mereka susun di kelompok. Nanti Bapak Ibu sambil mereka membaca ini, saya membagikan ke sticky note. Maksudnya adalah mereka memindahkan kalimat yang mereka baca itu ke sticky note, kemudian akan dijadikan rumusan kalimat keyakinan. Ya, Bapak Ibu, ini adalah budaya positif yang kedua yang saya sampaikan tadi, bahwa saya sudah melakukan penanganan kasus dengan segitiga restitusi yang kemudian sudah kami buat juga rekamannya. Ini adalah praktek segitiga restitusinya. Ini yang saya bilang tadi, di segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama kita harus menstabilkan identitas. Ceritanya si Abi ini salah memakai kostum. Harusnya kostumnya yang dia pakai adalah baju batik, tetapi dia menggunakan baju putih abu-abu, sehingga oleh pikir di depan ditahan, gitu kan? Itu ceritanya. Jadi dia jahat sama guru piketnya, tetapi setelah dibuatkan pernyataan di depan, dia bisa masuk karena alasannya dia mau ulangan. Dikasih masuk sama gurunya, sehingga ada percakapan di situ, dia berterima kasih pada guru. Validasi tindakan ini maksudnya kita harus menanyakan kepada anak-anak apakah yang dia lakukan itu benar atau tidak. Kemudian seperti itulah praktek yang kami lakukan untuk segitiga restitusi. Mungkin ada yang mau bertanya? Ada? Silakan. Saya sebagai orang yang menerima pemaparan dari Ibu sebenarnya luar biasa karena satu, keyakinan kelas itu saya rasa sangat diperlukan di pembelajaran. Kalau pada zaman dahulu mungkin kita kenalnya kontrak kelas, hanya saja mungkin ada pembaruan, maka jadi keyakinan kelas yang lebih mengarah ke positif. Kalau terus pas lihat pemaparan dan video itu lebih full ke positif, berarti mendukung anak-anak, ayo kita berperilaku lebih positif lagi gitu. Nah, saya cuma mau tanyakan itu, apakah yang keyakinan kelas tersebut nantinya akan berlaku full di kelas tersebut dari mapel A sampai Z, atau hanya khusus di mapelnya Ibu saja? Terima kasih Ibu Nurul, pertanyaannya sangat bagus menurut saya, karena memang itu harus kita perjelas. Nah, dalam membuat keyakinan kelas itu dipersyaratkan masing-masing kita guru mapel membuat sendiri keyakinan kelas untuk mata pelajaran kita di kelas itu, di kelas yang kita ampuh. Kedepannya nanti kami merekomendasikan minimal masing-masing wali kelas itu membuat keyakinan kelas untuk kelasnya masing-masing, gitu. Kalaupun misalnya guru mata pelajaran belum sempat membuat keyakinan kelas, dia bisa berpatokan pada keyakinan kelas yang ada di kelas itu yang sudah dibuat dan disepakati anak-anak dengan wali kelasnya, seperti itu. Jadi ini kami buat berdasarkan keyakinan kelas untuk mata pelajaran kami sendiri, seperti itu. Jadi dia nanti akan berlangsung selama 1 semester. Pindah nanti di semester 2 itu pindah visi lagi.
Karena kemungkinan ada lagi keyakinan lain yang mereka mau inginkan di kelasnya, supaya kelasnya lebih hidup, lebih nyaman untuk mereka berada di dalamnya. Seperti itu, Bu Nora. Makasih. Ya. Mungkin masih ada yang bertanya? Ibu mau barangkali? Ya, oke. Berarti alhamdulillah semua sudah jelas, dan untuk perhatian dan kesempatan waktu yang telah Bapak Ibu sudi berikan kepada kami pada pertemuan ini, kami ucapkan terima kasih. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kita akan melihat beberapa paparan tentang implementasi budaya positif yang sudah berlaku selama ini di sekolah kami, dan selamat menyaksikan. Disiplin bisa dibangun dalam sebuah komunitas hanya jika kita mulai dari mendisiplinkan diri kita sendiri terlebih dahulu. Bukankah tiap orang punya kendali atas dirinya sendiri? Nah, ini mengandung makna bahwa kita tidak akan mampu merubah atau mendisiplinkan orang lain tanpa ada keinginan dari diri dia sendiri untuk melakukan hal itu. Demikian halnya dengan siswa kita di sekolah. Inilah tantangan yang harus kita hadapi dalam tugas kita untuk mendisiplinkan siswa kita dengan berbagai cara dan metode persuasif inquiry untuk menemukan solusi sesuai dengan apa yang kita harapkan. Penerapan disiplin di sekolah harus dilakukan dengan alasan, yaitu bahwa siswa melakukan kebaikan itu sesuai dengan keyakinan kelas atau nilai-nilai yang sudah tertanam di dalam dirinya. Hal ini muncul berdasarkan motivasi dari dalam dirinya sendiri atau biasa disebut dengan motivasi internal. Demikianlah tadi hasil diseminasi kami tentang budaya positif yang sudah terlaksana atau sementara dilaksanakan di sekolah kami. Berharap dengan budaya positif ini kami meyakini akan mampu menciptakan kolaborasi antara warga sekolah, orang tua, dan jika terlaksana dengan baik akan memunculkan serta mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki oleh murid, dan akan menciptakan pribadi-pribadi yang berkualitas dan berkarakter baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila.